Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Perumahan Desa Tanjung Agung. Yang kami hormati Ustadz Taharudin Sa'yan selaku pembina Biker Fi Sabilillah, rekan-rekan sekalian jemaah Masjid Tanjung Agung serta rekan-rekan dari Biker Fi Sabilillah Banyuasin. Salawat teriring salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas petunjuk beliau kita masih hari ini masih di sini dalam acara subuhan bareng dari Bikers Fi Sabilillah Banyuasin edisi keempat. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Masjid Al-Hijrah Desa Tanjung Agung, yang ketiga nanti ada sedikit tausiah dari teman Biker Fi Sabilillah dari Bapak Okta Saputra. Tanya jawab nanti akan langsung dipandu oleh Ustadz Taharudin Sa'yan serta penutup. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah kita sama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Hijrah Desa Tanjung Agung. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua WPB Desa Tanjung Agung, Ustadz Taharudin Sa'yan SPDI, rombongan dari Bikers Fi Sabilillah Kabupaten Banyuasin sempat hadir bersama kita salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Bapak Iswadi SPDMH, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh minggu ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hijrah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan dalam beragam kehadiran Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu, Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hijrah dan tim Bikers nyebutnya lagi salah. Bikers Fi Sabilillah Kabupaten Banyuasin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dipilihnya Masjid Al-Hijrah sebagai salah satu kunjungan daripada tim Bikers Subuh Fi Sabilillah Kabupaten Banyuasin di hari Minggu 21 Februari 2021 ini. Semoga ini dapat menambah nilai dakwah dan memberi nilai kemanfaatan khususnya bagi kami jamaah Masjid Al-Hijrah dan khususnya umumnya masyarakat Perumahan Sedang Tudung dan Desa Tanjung Agung pada umumnya. Kemudian permohonan maaf kami sampaikan karena memang di pagi ini tidak ada penyambutan mungkin
kemudian tidak ada jamuan yang istimewa, terkhusus kami dari pengurus masjid, hanya ada secangkir air putih di hadapan saudara sekalian. Mungkin itu yang hanya bisa kami hidangkan, karena memang kami belum tahu tradisi dalam kunjungan baik itu sendiri kan. Oh, ada jamuan apa dan lain sebagainya. Kami mohon maaf, mungkin itu yang cuma bisa kami berikan, dan mungkin juga kami tadi tidak dapat melayani, tidak menyambut, mungkin tidak menempatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mohon dimaafkan. Tapi yang jelas kami dari seluruh unsur pengurus masjid dan masyarakat Desa Tanjung Agung menerima dengan hati terbuka atas kehadiran saudara-saudara sekalian di Masjid Al-Hijjah yang kami cintai ini. Dan juga biasanya yang aktif Pak Kades, tapi karena saat ini Bapak Kepala Desa sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu putranya pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang sedang mengalami sakit yang cukup berat. Dan barangkali melalui majelis ini nanti Ustaz Tahar, kami mohon agar kita sama-sama berdoa semoga putra dari Bapak Kepala Desa yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit segera diberikan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, sehingga anak beliau dapat kembali sehat semula dan kembali menuju jalan Allah menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di Pulau Jawa. Mungkin itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus masjid dan mungkin juga atas nama pemerintah desa. Karena di sini sempat hadir Ketua BPD Desa Tanjung Agung, itu Bapak Irmansyah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya yaitu tausiah dari Bapak Okta Saputra. Marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit kajian ini sehingga dapat menambah ketebalan iman kita, menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga pada akhirnya kita sama-sama dapat menjadi lebih baik lagi, tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala ini. Kepada Saudara Okta Saputra, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal ghafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah yang mulia, wabil khusus
beserta jajaran pengurus Masjid Al-Hijrah Tanjung Agung, Rumahan Tanjung Agung, khusus para guru-guru kita, Al-Fadil Ustadz Zaharuddin Ibnu Sa'yan, Sarjana Pendidikan Islam, dan juga Ustadz Arisman, dan para ustadz yang lain, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan walafiat, dijaga keluarganya dan dimudahkan dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dan dimudahkan dalam segala urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Serta para sahabat-sahabat fisabilillah, yaitu bikers fisabilillah Banyuasin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah tetap jaga kekompakan kita sesuai label kita, slogan kita yaitu KPK, kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan. Mudah-mudahan kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan ini menjadi suatu sahabat teman dalam ikatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan karunia keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling baik di muka bumi ini, al-masjidu baitu kulli mu'min. Bagaimana sering dijelaskan oleh guru kita, masjid itu adalah rumahnya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin senantiasa cinta, senantiasa senang untuk memakmurkan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di muka bumi ini. Dan dalam rangka kita melaksanakan yaitu salat subuh, kita tunaikan secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah, tidak hanya kita subuhan di hari Ahad ini saja, akan tetapi setiap subuhan Ahad ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang ada di Banyuasin ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam senantiasa marilah kita sama-sama kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para zuriyah, para keturunan-keturunan beliau, para sahabat, para ulama, para tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa mutaba'ah, istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Terutama kita mari memperbanyak salawat kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu keutamaan kita untuk bersalawat kepada beliau. Aksiru minas salati alayyah fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Kata Rasul, perbanyaklah salawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri. Yang pertama, salawat itu akan menjadi cahaya di alam kubur kita, menjadi penerang di alam kubur kita. Salawat akan menerangi kubur kita. Kalau bos PLN yang punya PLN belum tentu bisa menerangi rumah dia di alam kubur. Yang bisa menerangi alam kubur kita yaitu amal soleh kita, terutama salawat yang kita akan bawa ke alam barzakh. Oleh sebab itu marilah kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat. Dan yang kedua, salawat akan menjadi untuk mempermudah kita untuk melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau kita tidak bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu, yang mana sering dikatakan bahwasannya jembatan Shirathul Mustaqim itu lebih tipis daripada sehelai rambut. Kalau tidak bisa melewati itu, ke bawah nyampak ke dalam
neraka jahanam. Waliyahzubillah min dzalik. Oleh karena itu memperbanyak sholawat untuk mempermudah kita untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Dan yang terakhir, sholawat itu akan menjadi cahaya di jannah, di surganya. Ketika kelak kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu akan menjadi cahaya penerang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat adalah salah satu amalan yang ringan yang untuk kita baca sebagai kita jadikan wirid dalam kita sehari-hari. Kapanpun, dimanapun kita bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 dibalas 10. Perbanyak solawat. Apalagi berapa kali kita kalikan mengucapkan solawat itu dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam keadaan apapun, dalam keadaan diam, dalam keadaan berbicara, dalam keadaan kita berjamaah di sini, kita sempatkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat merupakan amalan yang ringan, sebagaimana diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah tidak salat, Allah tidak zakat, akan tetapi dikatakan dalam Al-Quran tersebut bahwasanya Allah itu bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak salawat, dan orang-orang beriman kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak salawat. Maka banyak faedah-faedah salawat yang kita pelajari di majelis-majelis guru kita sudah diterangkan di cawisan. Maka kita untuk saat ini marilah kita amalkan amalan yang ringan ini, itu dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terutama ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan yang mulia ini kita memasuki bulan Rajab, dan setelah Rajab masuk bulan Sya'ban, setelah Sya'ban masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk beramal soleh di bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Oleh karena itu kesempatan yang singkat di pagi hari ini, di subuh hari ini, marilah kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, karena di bulan Rajab amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih bonus, dikasih reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, amal yang jelek, amal-amal perbuatan yang jelek di bulan Rajab ini kita lakukan, begitu juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kita berbuat dosa, maksiat di bulan Rajab, di bulan yang mulia ini, termasuk bulan Al-Bara'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di Quran surat At-Taubah, bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab termasuk di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, bulan yang suci. Segala amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan di bulan Ramadan kita akan memetik hasil panennya. Jadi banyak-banyak menanam amal soleh di bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban kita menyiraminya, terus istiqomah sampai ke bulan Ramadan, terus kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan di bulan Rajab ini, banyak berpuasa di bulan Rajab. Apapun kita lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita latihan puasa misalnya di bulan Rajab ini, maka kita akan mudah, tidak kaget, tidak terkejut. Kalau kita nak puasa di bulan Ramadan kaget, kita latih dari bulan Rajab. Itulah disebut kenapa bulan Rajab ini bulan menanam, dan bulan Sya'ban bulan menyirami, dan bulan Ramadan kita panen. Kalau orang tidak terbiasa membuat amal soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban terutama tidak biasa puasa, maka di bulan Ramadan terkejut dia. Baru puasa dengan
lah mikirin nak bukola itu. Nah, jadi begitu kita latihan di bulan Rajab yang mulia ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi nak kami sampaikan. Jadi kita sama-sama di subuh hari ini di bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita senantiasa berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat fardu, salat wajib, amal ibadah yang lainnya kita laksanakan. Sebagai dasar kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati kita kalau kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh salat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini ada seorang budak, seorang hamba yang berlaku baik kepada tuannya. Sebagaimana atasan kalau menyuruh kita untuk berbuat, maka kita turuti, kita laksanakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, atasan yang lebih di atas lagi, bukan di atas tapi tingginya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha besar. Cukup Allah yang kita besarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita mulai takbir kita Allahu Akbar, Allah maha besar. Dan alhamdulillah salat ini kita bisa laksanakan secara berjamaah. Sebagaimana sering disebutkan oleh guru kita, kalau salat jamaah itu ada jaminan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dari kitab Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya salat berjamaah ini amal ibadahnya 27 derajat. Dan keutamaan 27 derajat itu salah satunya yaitu salat jamaah ini pasti diterima Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita salat sendiri. Dan diterangkan lagi lebih jelas dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail, sebagaimana Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menerangkan salat berjamaah ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang sang imam dulu. Imam itu khusyuk atau tidak? Hatinya tenang atau tidak? Kalau imam khusyuk, seluruh jamaah yang mengikuti imam akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa salat kita pasti banyak kekurangan, terutama imam. Sebagai imam kalau kurang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lihat yang di belakang imam. Di belakang imam. Kalau juga yang di belakang imam tidak khusyuk, Allah lihat yang sebelah kanan. Kalau tidak khusyuk juga Allah lihat sebelah kiri. Kalau juga tidak khusyuk, Allah lihat jamaah. Misalnya ada ibu-ibu, tidak kata ibu-ibu, ada ibu-ibu yang di belakang paling khusyuk dia salat jamaah, dan satu ibu-ibu yang khusyuk tersebut, seluruh jamaah yang lainnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun juga tidak kata yang diterima Allah Subhanahu wa taala salat di masjid ini, maka Allah akan lihat, Allah senang kalau kita salat berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Allah senang bersama orang-orang yang senantiasa berjamaah. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sahabat kami yang muda-muda, jangan sampai kita berpisah dari jamaah. Jangan sampai kita ada niatan lain, ada tujuan lain. Kita senantiasa berjamaah, berkumpul bersama orang-orang soleh, akan melembutkan hati kita, akan senantiasa kita saling menasihati, saling mengingatkan. Karena kalau kita berlepas diri dari jamaah, kita sendirian, maka tidak ada jaminan kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat jamaah. Oleh karena itu fadilahnya sholat berjamaah ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan salat berjamaah ini sebagaimana cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah ini. Dan seorang laki-laki yang senantiasa memakmurkan rumah Allah akan mendapatkan syafaatnya, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillu illa dhillu. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di yaumil masyar. Salah satu golongan tersebut yang akan mendapatkan syafaat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid.
cinta kepada masjid. Walaupun zahirnya badannya di luar masjid, tapi hatinya tetap ada di masjid. Setiap waktu sholat, setiap azan berkumandang, dia ingat masjid. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dia senantiasa orientasinya untuk pergi ke masjid sebagai rasa cinta dia kepada rumah Allah yang mulia ini. Dan demikianlah singkat dari kami ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia keistiqomahan untuk senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai tempat yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Dan terakhir, dan marilah kita untuk senantiasa beramal soleh di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal ibadah kita di bulan Rajab yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Taharudin kepada para jemaah sekalian, dipersilakan. Silakan. Silakan, Pak. Mumpung narasumbernya ada. Ada? Ya, silakan, Pak. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kita nih sehari-hari bekerja di leasing atau di mana yang biasanya kita bisa makan uang sebahat. Apa yang dimaksud dengan uang sebahat itu dan apa dampaknya bagi keluarga kita, yaitu anak-anak kita yang makan uang sebahat? Tolong dikasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hukum makan sesuatu yang subhat. Di dalam hadis Rasulullah SAW jelas dinyatakan al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itulah jelas. Ya, dan sebenarnya lebih banyak daripada yang haram. Ya kan? Jual pempek itu toge pempek. Wartawan juga ya kan? Ya. Ada ketua Bawaslu juga ya. Ini beliau ini pejabat juga nih, Ustadz Putra nih, Ustadz yang pejabat ya kan, Masya Allah. Sama-sama baru pulang kita dari air kumbang ya. Mohon maaf tadi tidak bisa tausiah karena sebenarnya masih masuk angin bawaan dari air kumbang situ. Ya. Makanya hari ini pagi ini nodong agenda Okta untuk imam dan sekaligus tausiah. Jadi yang halal itu jelas dan jumlahnya jauh lebih banyak ya daripada yang haram. Yang haram jelas, yang halal jelas. Nah, yang antara halal dan haram ini yang remang-remang. Wa ma bainahuma mushtabihat. Antara keduanya ada yang syubhat. Nah, yang syubhat ini bagi mukmin
dia lebih menghindari yang subhat tadi. Jadi nak jelas niat sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kalaulah jelas-jelas haram, jauhi. Yang subhat pun hindari. Karena secuil saja barang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu hati-hati. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap sesuatu yang haram, ini kalau jelas haram ya, yang masuk ke dalam tubuh kita walaupun hanya secuil, walaupun cuma dikit, maka fannar awla bih. Api neraka lebih layak untuk membakar anggota tubuh kita yang berasal dari barang haram tadi. Nah, itu kalau dikit, apa? Man banyak, apa lagi? Dan kita tahu setiap yang kita konsumsi itu akan mengalir ke seluruh tubuh, bukan cuma jadi jari baik. Cuma jadi jari, cuma jari baik yang dimakannya. Tapi dia akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Lengkap. Ampasnya yang dibuang, yang jadi itu. Tapi intisari akan mengalir ke seluruh tubuh. Artinya sedikit saja barang haram masuk ke tubuh kita, maka akan menjadi asbab terbakarnya diri ini. Dan kita pasti tidak sanggup. Pasti tidak sanggup. Ya, kena panas matahari siang hari lagi tidak tahan. Ya, kena korek api lagi tidak sanggup. Sakit, letup. Tahu letup ya? Oh, panas itu. Apalagi terbakar di api neraka. Maka yang haram hindari, yang makruh pun hindari, yang subhat hindari. Itulah cara kita menjaga diri ini supaya selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap seorang mukmin diterangkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sering kali saya ingatkan di teman-teman sekalian. Maka kita di Bikers Fisabilillah ini sebenarnya adalah belajar. Jadi kami pengen ya, setiap kunjungan ke masjid-masjid itu, masjid itu adalah madrasah bagi kami Pak Iswadi. Ya, madrasah pondok pesantren bagi kami dan kami belajar di situ. Ya, maka dalam rangka belajar ini kita saling mengingatkan. Salah satu yang ingin saya sampaikan subuh ini adalah bahwa pesan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang mukmin itu dia tinggalkan yang makruh seolah-olah meninggalkan yang haram. Jadi tidak akan terpikir dia melakukan yang haram itu. Yang makruh pun dia hindari, seolah-olah meninggalkan yang haram. Yang haram dia jauhi, dia tinggalkan, seolah-olah menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dapat menyebabkan dia sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dalam hal perintah seorang mukmin itu, dia kerjakan perintah sunnah. Dia kerjakan perintah sunnah seolah-olah. Jadi mindsetnya ya, bukan merubah hukum, bukan. Bukan mengatakan yang sunnah jadi wajib, bukan. Tapi mindsetnya, pikirannya, semangatnya mengerjakan yang sunnah seolah-olah wajib. Saking seriusnya, semangatnya dia mengerjakan ibadah sunnah. Yang sunnah seolah-olah wajib. Yang wajib lebih lagi. Ya, jadi dia hindari yang makruh seolah-olah haram, dia kerjakan yang sunnah seolah-olah wajib. Kalau ini prinsip kita, mindset kita, ya, pola pikir kita, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi yang itu jauh itu, ya, yang subhat itu, karena akan berefek kepada kerasnya hati kita. Ya, kerasnya hati, lama-lama kalau hati keras jadi mati. Kalau hatinya lah mati, maka summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Peka dari kebenaran, buta dari kebenaran, termasuk juga apa? Tidak akan bisa menerima kebenaran. Sulit menerima nasihat kalau sudah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu awalnya apa? Barang subhat masuk, makruh masuk, haram laju. Maka akhirnya jadi halimah. Halal haram hantam hak orang hakku. Nah, kalau itu yang terjadi, hatinya mati. Maka tidak mempan lagi nih nasihati. Tinggal yang nasihati dia itu malaikat maut kan? Langsung ngentak ke nyawanya, baru sadar. Ya, baru nyesal. Maka sebelum nyesal, ya nyesallah di dunia ini supaya kita aman, ya, selamat dunia dan akhirat. Ini saja. Ada yang lain lagi? Silakan. Ya. Silakan Pak, ke depan Pak. Depan Pak, tidak sampai mic-nya Pak. Tak nyampe mic-nya nih. Silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak tanya
Oh, Ya, karena sekarang ini banyak yang mencaci, membuli di sosial media kan. Jadi agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang membagikan sosial media, mencaci masalah orang, aib orang, itu bagaimana Pak menyikapi itu? iya. Nisa Sabian. Trending topik. Iya. Saya juga tidak terlalu mengamati berita-berita yang seperti itu. Cuma kemarin saya sempat bertanya kepada istri, ya, kenapa ada sholawat yang terbaru dari Nisa Sabian? Ternyata istri saya lebih update. Katanya seperti yang ditanyakan oleh antum ya. Jadi begini, kita ini seharusnya lebih menyibukkan diri kita dengan aib kita. Aib kita jauh lebih banyak daripada aib orang lain. Maka Rasulullah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang aib dirinya membuat dia sibuk sehingga dia lupa untuk memikirkan aib orang lain. Semua manusia pasti ada salah. Pasti ada salah. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, pasti ada salah. Hatta yang berbicara ini sekalipun, yang tidak mungkin salah hanya Nabi dan Rasul, karena mereka maksum. Maka selain Nabi dan Rasul, hatta keturunan beliau, zuriyah beliau, walaupun kita memuliakan para habaib, tetap ada salah. Karena selain Nabi tidak maksum. Ya, Bawaslu, KPU itu tidak maksum. Ustadz juga tidak maksum, walaupun Imam Al-Amir tidak maksum. Pasti ada salah. Maka ketika kita menyadari kita pasti salah, jangan sibuk ngurusi salah orang. Ya, jangan sibuk ngurusi salah orang. Salah kita kalau kita rikin, kita hitung, kita lihat, kita jengok, pasti jauh lebih banyak. Maka kasus-kasus yang terjadi yang diberitakan di medsos, di TV, atau di surat kabar, cukup kita ketahui, stop, sudah. Dosa panjang lagi mikir ke sana ke sini. Ngotori hati, merusak hati. Cukup jadikan pelajaran, kalau itu salah jangan diturut, jangan diikut. Ya, sudah cut sebatas itu. Nah, itu cara kita. Karena itu akan menggelapkan hati kita. Makin banyak memikirkan aib orang lain akan membuat kita lupa aib diri dewek. Ya, lupa dengan aib diri sendiri. Itu yang jadi masalahnya. Maka cukup diketahui dan tidak perlu dipanjang-panjang lagi. Sudah, ini tidak benar, ini tidak bagus. Berarti pelajaran untuk kita dan keluarga kita, kawan-kawan kita ingatkan, jangan main itu, karena orang tidak suka, orang tidak senang. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya bagaimana beliau bisa tahu benar salah, baik buruk, itu apa jawaban Nabi Isa? Saya melihat gawe orang buyan dan aku tidak setuju, maka aku hindari itu. Ya, jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkar, yang kita tidak senang, maka kalau kemungkaran itu kita lakukan, orang juga tidak senang. Sebagaimana kita tidak senang melihat orang melakukan kesalahan, begitu juga ketika kesalahan itu kita yang melakukan, orang juga luar, orang juga tidak deman, orang juga tidak setuju. Maka ketika kita menggunakan logika seperti itu, insya Allah aman. Walaupun kita tidak perlu tahu dalil-dalil dari Quran, dari hadis, gunakan nalar sehat kita saja, insya Allah kita bisa tetap berada pada rel yang benar. Ya, baik, itu yang bisa kami jawab. Silakan ada yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Gary. Ayo, silakan. Saya baca boleh. Cukup, Cai? Habis ya? Jemaah masjid, silakan Pak. Pak RT. Silakan Pak. Monggo Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Monggo Pak, monggo Pak, monggo Pak. Diaturi, diaturi. Masjid. Jangan ngelak muka kan, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Saya nih Pak Ustadz tipikal orang yang pendendam. Wah,
Jadi apabila aku hilang duit 1.000, aku harus dapat 5.000, Ustaz. Kira-kira saya itu kan. Semangat itu. Pertanyaan mana, Ustaz? Aku ini pernah nolong uang, Ustaz kan? Kata ulang kredit sesuatu barang kan? Tapi di salah gunakannya. Sampai pernah orang rumah, Ustaz, jingok dia kan? Dicaci, dimakinya, Ustaz, dengan sombong kan? Nah sekarang dia perlu dengan aku. Dak layan ya, Ustaz. Nah salah benar, Ustaz aku. Itu kan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hajar. Sehat Hajar nama itu. Ya. Jadi Islam itu sering kita kutip ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pribadi yang sejuk, yang tenang, yang damai, yang menyebarkan cinta kasih dimanapun beliau berada. Ujian para nabi dan rasul jauh lebih sulit daripada ujian kita-kita ini. Beliau itu disakiti bahkan oleh keluarga beliau sendiri, dibunuh, hendak dibunuh, dan sudah berkali-kali percobaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tetap menebarkan kasih sayang. Bahkan ketika beliau berada di puncak, yaitu pada Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu beliau sedang berada di atas puncak, ya. Dan orang kafir Quraisy saat itu ketakutan luar biasa. Tetapi beliau meskipun berada di atas, yang sebenarnya bisa melakukan pembalasan terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau justru memaafkan. Ya, fa'fu anhum. Ya, memaafkan, melupakan kesalahan masa lalu dari orang-orang yang pernah menyakiti kita, itu yang luar biasa. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib meneladani beliau dalam segala akhlak beliau sebisa yang kita lakukan. Sakit hati pasti, ya, terkenang kesalahan masa lalu pasti, cuma kita balik. Ya, kalau kita ingin dimaafkan, maka kita juga harus memaafkan. Ya, kalau kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang berdulur, yang bersaudara, yang baik. Salah pasti ada, baik kita dan orang lain, maka mudah-mudahan dengan kita memaafkan, ya, melupakan kesalahan masa lalu dari saudara kita, dari teman kita, dari keluarga kita, mudah-mudahan harapan kita akan menjadi wasilah hal itu, menjadi asbab bagi kita untuk diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dendam ini termasuk sifat buruk yang Imam Al-Ghazali menyebut al-muhlikat. Al-muhlikat itu adalah segala sesuatu yang membinasakan, yang membahayakan kita dunia akhirat, dapat menghapus segala kebaikan kita. Ya, terkenang wajar, cuma jangan jadikan alasan untuk membalas, ya, keburukan orang itu dengan keburukan yang sama. Seringkali kita dengar, ya, kalimat, dan ini sudah saya buat status Facebook saya beberapa waktu yang lalu. Orang kadang punya prinsip begini, kalau orang baik, aku lebih baik dari dia. Ya, benar itu, benar, bagus. Benar, ya. bagus. Nah, cuma yang sebaliknya itu, kalau orang jahat, aku baca lebih jahat dari dia. Nah, itu tidak boleh. Prinsip Islam, kalau orang baik, kita harus lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila orang memberikan penghormatan kepada kita, melakukan kebaikan kepada kita, fahayyu bi ahsana minha. Balaslah kebaikan orang itu, penghormatan orang itu dengan yang lebih baik. Itu ajaran Islam. Surah An-Nisa. Ya, minimal aurudduha, sama. Jadi orang baik balas dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, orang beri pempek, ya, pempeknya pempek telur kan, tubuh balas dengan apa? Tahu kan pempek? Kapal selam. Kalau diberi kapal selam, beri kapal terbang. Nah, itu gitu-gitu kan. Itu fahayyu bi ahsana minha, lebih baik. Kalau tidak pacak lebih baik, minimal setimpal, aurudduha, sama. Jadilah, jangan lebih sedikit. Jadi prinsip Islam begitu, bukan sebaliknya. Ya. Jadi salah kalau berprinsip kalau orang jahat kita lebih jahat. Tidak. Itu bukan prinsip Islam. Maka dalam Islam diajarkan silman koto'aka, ya, jalin hubungan baik, silaturahim dengan orang yang memutuskan.
Dan berilah orang yang man haramaka. Orang yang pelit sama kita tetap kita baiki. Orang pelit tetap dikasih. Justru mudah-mudahan dengan demikian dia akan berubah jadi lebih baik. Dia malu dewek. Wah, aku dijahat sama dia, ternyata dia masih baik. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan akan menyadarkan dia sehingga dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan dendam. Kalaupun ingat salahnya wajar, kita manusia pasti ingat, ya. Dan biasanya kita lebih ingat dengan salah orang daripada kebaikannya. Nah, cuma jadikan itu pelajaran dan lawan itu. Jihad itu nafsu, itu setan yang harus kita lawan sehingga kita tetap sadar ini salah, dan walaupun kita tidak deman, berupaya untuk menghilangkan ketidakdemanan itu, ketidaksukaan itu, sehingga kita tetap berbuat baik meskipun dengan orang yang pernah berbuat salah dengan kita. Ya, baik. Ada lagi? Selesai? Doa. Tutup. Habis? Kalau jantungan. Sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Harudin Syahyan. Kepada Ustaz, waktu tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi awladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum ya rabb kulli syai' بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka marilah acara kajian kita pada minggu pagi ini. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bubar, semua jemaah termasuk pengurus dan bikers fi sabilillah minta untuk berkumpul, kita dokumentasi bersama.